Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Anissa Yuli Azizah NIM 41014170035 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek budidaya tanaman sayur. Sebelumnya, apakah Bapak atau Ibu di sini ada yang sudah melakukan praktek budidaya tanaman sayur di rumah masing-masing? Kalau belum, mari kita melakukan praktek budidaya tanaman sayur untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam budidaya tanaman sayur. Budidaya tanaman sayur bisa dimulai dengan menanam bibit, di mana penyediaan bibit ada dua cara, yaitu cara pertama dengan menyemai benih menjadi bibit dalam media seperti rock wool, kapas, atau bisa langsung ke tanah. Benih bisa dibeli di toko pertanian atau penyedia benih di toko online. Di sini saya memberi contoh benih tanaman sayur, kacang panjang, kangkung, cabai, terong hijau, dan seledri seperti berikut. Nah, cara yang kedua, Bapak atau Ibu dapat langsung membeli bibit tanaman sayur di kebun pembibitan, kemudian dipindahkan ke pot atau polybag di rumah masing-masing. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh langkah-langkah pemindahan bibit tanaman sayur yang sudah saya semai di gelas air mineral ke pot bunga supaya tanaman sayur tersebut dapat tumbuh dengan baik. Langkah-langkahnya sebagai berikut: siapkan media tanam, sekam bakar, sekop kecil, bibit tanaman sayur, pot bunga, air, dan potongan gabus kecil. Nah, yang kedua yaitu campurkan media tanam dan sekam bakar. Kemudian ambil pot bunga, lalu masukkan potongan gabus secukupnya ke dalam pot bunga. Kemudian masukkan campuran media tanam, sekam bakar secukupnya saja. Lalu kita ambil bibit tanaman sayur, yaitu ini bibit tanaman sayur kangkung, dengan cara menekan dengan tangannya hingga keluar. Lalu kita masukkan ke dalam pot bunga. Nah, lalu kita masukkan kembali campuran media tanam dan sekam bakar. Dan tangan pada sekitar tanaman supaya penyerapan air pada tanaman tidak terganggu. Setelah itu, kita siram tanaman sayur ini disesuaikan dengan jenis kebutuhan tanaman sayur masing-masing. Ya, untuk tanaman berikutnya langkahnya sama ya. Lalu kita campurkan media tanam dan sekam bakar, dimasukkan ke dalam pot bunga. Kita tekan kembali, ini tanaman sayur tomat ya. Kita tekan hingga muncul, lalu kita masukkan ke dalam pot bunga. Dan kita tambahkan lagi campuran media tanam dan sekam bakar. Nah, kita beri penekanan di sekitar tanaman agar penyerapan pada tanaman ini tidak terganggu. Setelah itu kita siram menggunakan air disesuaikan dengan jenis kebutuhan tanaman itu masing-masing. Nah, untuk tanaman berikutnya langkahnya seperti tanaman sebelumnya.
ini tanaman sayur seledri. Nah, kita beri penekanan hingga keluar, lalu kita masukkan ke dalam pot bunga. Dan kita tambahkan kembali campuran media tanam dan sekam bakar. Jangan lupa kita memberi penekanan pada sekitar tanaman. Lalu kita siram tanaman ini sesuai kebutuhan tanaman itu masing-masing. Lalu yang terakhir, tanaman sayur kocai. Jangan lupa kita masukkan potongan gabus ke dalam pot. Lalu kita masukkan campuran media tanam dan sekam bakar. Kita tekan kembali seperti sebelumnya ya, tanaman sayur kocai. Lalu kita masukkan ke dalam pot bunga. Dan kita tambahkan kembali. Jangan lupa beri penekanan pada sekitar tanaman. Lalu kita siram dengan air. Nah, kurang lebihnya seperti berikut cara budidaya tanaman sayur yang semula di gelas air mineral dan dipindahkan ke dalam pot bunga supaya tanaman ini tumbuh dengan baik. Dalam perawatan tanaman, setelah dipindahkan ke dalam pot, sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Letakkan di tempat yang teduh 1 atau 2 hari setelah peminggahan. Hindarkan dari curah hujan yang deras. 2. Penyiraman rutin. Kalau musim kemarau dan udara sangat panas, sebaiknya disiram pagi dan sore. Kalau musim hujan, disiram sehari sekali atau disesuaikan kondisi tanaman tersebut. 3. Memberi pupuk pada tanaman tersebut agar dapat tumbuh dan menghasilkan buah seperti yang diharapkan. 4. Kita juga perlu melakukan pengamatan secara rutin untuk mengetahui apakah tanaman sayur kita terserang hama atau penyakit seperti ulat, belalang, siput, dan lain-lain. Berikut contoh tanaman yang terserang hama. Nah, kita pasti tidak ingin tanaman sayur kita terserang hama, bukan? Maka dari itu, bila perlu, kita menyemprotkan pestisida kepada tanaman sayur kita. Saya anjurkan Bapak atau Ibu menggunakan pestisida alami. Berikut saya sampaikan langkah-langkah pembuatan pestisida alami dari bahan yang mudah didapatkan di sekitar Bapak atau Ibu sebagai berikut. 2 siung bawang putih dihancurkan dengan cara di-blender atau ditumbuk. Larutkan dalam 125 ml air sumur, diamkan minimal 6 jam. Tambahkan beberapa tetes sabun cuci piring, saring dengan kain halus, simpan di botol kaca. Untuk penggunaan, encerkan dulu dengan 1 liter air. Masukkan dalam botol sprayer dan semprotkan pada tanaman yang terkena hama. Jangan disimpan terlalu lama karena khasiatnya akan hilang. Sekian yang saya sampaikan berkaitan dengan budidaya tanaman sayur. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video budidaya tanaman sayur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.